السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكم أيها الأحباب؟ الحمد لله. الحمد لله. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari yang berbahagia ini kecuali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dapat kembali berkumpul mempelajari ilmu-ilmu dan mengambil warisan Nabi sebanyak-banyaknya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat selalu tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir kelak. Dan tak lupa kita ucapkan dengan hati yang setulus-tulusnya, ya, terima kasih yang sangat besar kepada para pengurus yang membantu bisa terselenggara kembali acara yang kita rindukan selama liburan. Kita di Indonesia ngecek grup itu kadang-kadang kangen juga ya. Alhamdulillah bisa berkumpul lagi dengan para sahabat. Karena tidak dipungkiri suhbah salih, ya, kawan-kawan yang baik, komunitas yang saling mendukung, saling peduli satu sama lain, bukan hanya urusan dunia, bahkan urusan akhirat. Ini merupakan nikmat yang bisa jadi kalau kita hilang sulit sekali untuk mencarinya. Maka sebagaimana nikmat itu harus disyukuri agar tidak hilang, ya, kita syukuri lagi, kita syukuri betul, ya. Syukur-syukur komunitas kita, ikhwah kita, ya, kawan-kawan kita yang bisa saling membantu dalam kebaikan ini bisa bertambah, ya. Dan hani'an lakum, ya, hani'an lakum yang insyaallah termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang, ya, bisa jadi salah satu tanda bahwasanya Allah menghendaki kita kebaikan adalah kita dipahamkan tentang agama. Bisa jadi ini merupakan alamat atau tanda kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana kajian, sebagaimana proses dan program-program kita yang berlanjut, pada setiap fase harus kita perbarui niat, tajdidun niyah. Karena sebenarnya, ya, ilmu ini, kegiatan yang kita lakukan ini adalah ibadah, ya, adalah ibadah dengan niat yang baik. Siapa yang datang ke sini tanpa perjuangan? Ya. Siapa yang datang ke sini tanpa melewatkan istirahat yang nyenyak di pagi hari, ya kan? Diajak futsal sama kawan-kawan, mungkin ayo Jumat pagi kita futsal. Afwan nggak bisa, anak ada halaqah, ada kajian. Diajak sama umat, ayo bah kita belanja ke mall misalnya. Nggak bisa, Jumat pagi kita ada kajian. Ini baru peserta, belum lagi pengurusnya yang masak nasi goreng tadi pagi, masya Allah, enak lagi, alhamdulillah. Yang seksi konsumsi, yang bagi-bagi teh, ya kan?
Belum lagi yang jemput dari ujung utara sampai selatan baru datang ke sini, masya Allah. Ya, jadi ini pengorbanan. Ya, tidak dipungkiri lagi bahwa ini semua ada pengorbanan. Peserta, pengurus, ustadznya juga ada pengorbanannya. Maka sangat disayangkan kalau pengorbanan kita yang kita lakukan bahkan 2 hari Jumat dan Sabtu nanti insya Allah semuanya sia-sia, sangat disayangkan. Sekarang gimana agar semua capeknya kita, bensin yang kita keluarkan, bosan menunggu lampu merah di jalanan, macet mungkin jarang kalau pagi tapi tetap jauh. Gimana agar rasa semua capek kita, bosannya kita bisa menjadi ibadah? Ya, maka jaddidu niyatakum. Ya, mari kita perbarui niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu harus dengan niat. Ya. Maka ini kesempatan kita. Mumpung di awal semester, ya. Mungkin yang beberapa mungkin puluhan tahun kajian. Ya alhamdulillah yang dari awal niatnya bagus, berarti itu jadi tumpukan amalan, ya kan? Tapi bagi kita yang luput, misalkan 2 tahun kebelakangan lupa, niatnya terpengaruh gitu kan. Lupa niatnya belum kuat, ini kesempatan kita. Ya, mulai sekarang kita perbarui kembali niat kita. Ya. Dan jangan lupa juga kita meminta kepada Allah semoga diberikan keberkahan. Ya. Minta kepada Allah untuk diberikan keberkahan. Dan keberkahan itu bukan perkara mudah. Ya. Bisa jadi ikhwah kita yang belajarnya baru sedikit, ya. Tapi Allah berikan keberkahan, manfaatnya lebih luas. Tapi bisa jadi kita yang belajar sudah lama sekali tapi tidak diberikan keberkahan. Ya. Malah bisa jadi ilmu itulah qadarullah ta'ala liyadzubillah malah menjadi hujjatun alaihi. Ya, maka mintalah kepada Allah keberkahan. Doa. Ya. Meminta kepada Allah. Ya. Dan jangan sepelekan doa minta berkah itu. Ya. Dan doanya sendiri merupakan ibadah. Doanya sendiri merupakan ibadah. Tidak ada doa yang tidak diterima. Bahkan saking kuatnya doa disebutkan di dalam riwayat la yarudul qadar, tidaklah melawan takdir kecuali doa. Ya, tentu dengan penjelasannya. Ini saking kuatnya doa. Ya. Maka marilah kita bersama-sama mengingatkan, ya, diri kita, ya, diri pribadi dan kita semua untuk kembali mengingat, ya, niat yang baik dan mengingat untuk meminta kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Adapun pada pertemuan kali ini, insyaallah pembahasan kita masih berkaitan dengan ilmu. Beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu, ya, untuk mengagungkan ilmu. Di antara hal yang paling penting dan yang paling pertama kita harus perhatikan, dan ini sebenarnya rasanya dibahas dari sebelum halaqah kita dari lama. Sebelum kita memutuskan untuk belajar, di antara poin yang penting yang harus kita lakukan pertama kali adalah mensucikan tempatnya ilmu. Mensucikan tempatnya ilmu. Ya. Beberapa orang bilang at-takhliyah qabla at-tahliyah. Kalau kita lagi bikin teh, misalkan di termos besar, dan termosnya ini bekas apa? Kopi, misalkan nasi kotor. Kalau kita mau bikin teh, apa yang kita lakukan pertama kali? Kita cuci dulu, bersih sampai hilang kotoran-kotorannya, baru kita isi dengan teh. Maka ilmu juga demikian. Agar ilmu kita tidak tercampur
ya, dengan kesalahan-kesalahan lama kita, agar ilmu kita tidak hilang lewat begitu saja. Maka tempatnya ilmu yang ada di dalam diri kita ini harus bersih, ya, harus bersih. Dan di mana tempatnya ilmu itu? Di qalb, ya, di dalam hati. Ya, maka semakin bersih, semakin suci hati tersebut, nah, insya Allah ilmu yang kita dapatkan semakin berkah, semakin banyak dan semakin menempel. Ya. Maka barang siapa yang ingin mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, sucikanlah hati sesuci-sucinya. Ya, maka karena apa? Ilmu itu, ya, permata, ya, benda yang sangat berharga dan tidak ditempatkan kecuali di tempat yang sangat indah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mensucikan hati? Bagaimana maksud dari hati yang suci? Ya. Syekh kami Syekh Al-Utsaimin mengatakan sucinya hati itu merupakan suci dari dua hal. Merupakan suci dari dua hal. Apa dua hal penyakit hati? Syahwat dan syubhat. Maka hati kita harus suci dari syahwat dan suci dari syubhat. Ya. Dan ini juga yang menjadi patokan kita nanti, ya. Allah itu tidak melihat kepada jasad kita, tidak melihat kepada pakaian kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat zahirnya kita, bentukannya kita. Allah tidak melihat harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat adalah hati kita dan amalan-amalan kita. Mungkin ada lagi pertanyaan. Maksud dari hati yang suci adalah suci dari syubhat dan syahwat. Sekarang bagaimana menjaga agar hati kita suci dari syubhat dan syahwat? Ada yang mau bantu jawab? Gimana pengalaman hidupnya gimana? Hati itu di mana tempatnya? Di dalam. Ya. Kalau komputer itu ibarat komputer, anak bukan jurusan komputer. Tapi di komputer itu ada, ya, namanya komputer itu ada jihaz, peralatan untuk input, ada peralatan untuk output. Output tuh kayak printer, ya, monitor, keluarnya gambar, speaker keluarnya suara. Inputnya apa? Inputnya apa? Keyboard, ya kan? Buat masukin data gitu kan? Mouse, ya, dan lain-lain. Sekarang hati itu kan di dalam posisinya. Mungkin hard disk itu, memori hard disk. Inputnya apa? Apa? Diri kita, output kita mungkin perlakuan kita, ya kan? Bicaranya kita output, tapi inputnya apa? Pandangan. Masuknya dari mata, masuknya dari telinga. Turun ke hati. Ya. Ini kan keluar nih. Masuknya dari mana? Dari mata, dari telinga. Maka untuk menjaga yang di dalam tetap suci, nah, dari awal kita pasang penjaga di sini, di mata dan di telinga. Ya. Ya, ini ke hati bukan ke lambung ya. Kalau lambung mungkin mulut masuk juga. Tapi kalau ke hati ini, ya. Maka sebaik-baik kita menjaga mata, pandangan kita, sebaik-baik kita menjaga telinga kita dengan hal-hal yang baik, insya Allah dengan itu juga hati kita bisa menjadi bersih. Nah, itu poin yang pertama. Ya, mensucikan tempatnya ilmu, yaitu hati. Ya. Dan yang kedua, ini mungkin sudah disinggung tadi ya. Poin yang kedua merupakan ikhlas. Merupakan
Ikhlasan niyah, mengikhlaskan niat kita di dalam belajar. Ya. Belajar kita tadi kita sebut apa? Ibadah. Ya, kita sebut ibadah. Dan ibadah itu tidak diterima kecuali ibadah dengan ikhlas. Apa dalilnya? Ya, dalam amal binniyat. Kemudian dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullah, apa selesai? Dengan syarat mukhlishina lahu. Harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Ya. Dan hadisnya tadi, innamal a'malu binniyat. Ya. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan ilmu ala qadri ikhlasihi. Ya. Sejauh mana dia ikhlas, sejauh itu dia akan mendapatkan ilmu. Ya. Sekarang gimana ikhlas dalam menuntut ilmu? Gimana ikhlas dalam menuntut ilmu? Ya. Ikhlas dalam menuntut ilmu terdiri dari 4 pokok. Terdiri dari 4 hal. Ya. Orang itu disebut ikhlas dalam menuntut ilmu ketika dia belajar. Yang pertama maksudnya adalah raf'ul jahli an-nafsi. Yang pertama adalah mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Biar apa? Apa sih ibadah yang harus kita lakukan? Ibadah-ibadah apa saja yang atau ditaklifkan kepada kita? Apa saja perintah dan larangan di dalam agama kita sebelum tujuan yang jauh-jauh? Ya, sebelum tujuan yang jauh-jauh, niat yang pertama adalah mengangkat kebodohan dari diri kita. Ya. Ya. Sebelum bicara apa? Mengislamkan Nusantara. Sebelum bicara mengislamkan dunia, diri kita dulu. Karena ada ibarat dalam bahasa Arab itu, faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu gimana mau memberinya? Tidak bisa. Ya, maka harus diri kita dulu. Maka jauhilah niat-niat buruk dalam belajar. Di kampung saya itu ada orang yang saya benci sekali, misalnya. Bukan saya, misalnya. Dia ini hartanya banyak sekali. Kalau saya lomba-lomba dalam segi harta tidak akan kuat. Wah, saya harus menang sama dia dari segi apa? Segi ilmu. Niatnya apa? Menang-menangan. Ya. Lagi niatnya harus diri kita dulu. Niatnya harus dari diri kita dulu. Setelah diri kita, yang kedua, ya, yang dimaksud dengan ikhlas itu apa? Raf'ul jahli 'anil khalqi. Untuk mengangkat kebodohan dari makhluk secara umum, termasuk keluarga, teman-teman kita, orang lain. Tapi niatnya apa? Mengangkat kebodohan, bukan apa? Menyudutkan. Beda ya? Menjatuhkan. Kita kalau belajar, ya, setelah diri kita, alhamdulillah kita sudah tahu. Kemudian untuk orang lain, untuk orang lainnya gimana? Bukan, wah, ana lebih paham, ana lebih ini. Antum nggak gini. Itu menyudutkan. Ya, kita malah nambah benci sama orang setelah belajar, berarti itu malah menyudutkan. Setelah kita belajar harusnya lebih rahmah, lebih kasih sayang. Harusnya bawaan kita itu sedih. Ya. Aduh. Di kampung saya itu masih begini misalnya. Itu bawaannya sedih, bukan apa? Bukan menjelek-jelekan, karena itu jadi tanggung jawab kita. Anda punya tanggung jawab untuk kaum saya, antum juga punya tanggung jawab untuk kaum antum.
Itu tanggung jawab kita semua. Ya, maka bawaannya, niatnya untuk mengajarkan. Orang yang tidak paham itu apa yang harus kita lakukan? Diajarkan, diajak, ya, bukan dimusuhi. Ya, apalagi masih sama-sama muslim. Ya, tentu dengan cara-caranya ya, bita'alimihim wa irsyadihim, dengan mengajarkan, mengarahkan, ya, semua yang menjadi maslahat dunia dan akhirat mereka. Yang keberapa tadi? Kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ini tidak kalah penting. Yang ketiga adalah ihya'ul ilmi. Apa ihya? Menghidupkan ilmu. Wa hifdhuhu min ad-dhaya', dan menjaga ilmu ini agar tidak hilang. Kaum atau agama Islam ya secara umum merupakan agama yang patut berbangga. Ya, kita patut berbangga. Pokok-pokok dari ajaran agama kita semuanya bersambung sampai ke hulunya, sampai ke yang paling atas. Ya. Kita patut berbangga Al-Quran kita itu kalau mau ditelusuri dengan sanad-sanadnya lengkap sampai ke Rasul. Termasuk ilmunya para sahabat, ilmunya para ya, tabi'in dan tabi'in. Kita itu para ulama di sana itu tidak hanya menukilkan Al-Quran dan Sunnah. Ulama-ulama kita dari zaman dahulu tidak hanya menukilkan riwayat apa? Al-Quran kita sudah mungkin sering dibahas di dalam pelajaran dengan usul ilham. Sanad-sanadnya lengkap semua sampai atas. Hadis juga kalau kita pelajari apa? Ada sanad-sanadnya. Apa dari hadis ini sampai ke sahabat gitu kan? Bukan hanya dua itu. Bahkan ilmu mereka pun, pemahaman mereka pun dinukilkan dari zaman ke zaman. Maka ada setiap generasi pada setiap zaman itu yang tugasnya ihya'ul ilm, menjaga ilmu itu tetap hidup dan tidak hilang. Apa contohnya? Kita selalu bilang apa? Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf saleh. Berarti Al-Qurannya dari dulu, Sunnahnya juga dari dulu ada, pemahamannya juga kita wariskan dari pemahaman zaman sahabat, pemahaman sahabat. Di antara contohnya para sahabat itu sedikitnya mereka memiliki 3 madrasah. Ya. Setelah wafatnya Nabi tentu. Ketika masih ada Nabi semua berkumpul kepada Nabi. Kemudian wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berpencar dengan kawasan Islam yang sangat luas. Sedikitnya mereka memiliki 3 madrasah. Madrasahnya Kufah yang pertama. Ya. Kemudian ada madrasah di Madinah dan ada madrasah di Makkah. Siapa yang menjaga madrasah-madrasah itu? Para sahabat. Dari mana mereka mendapatkan pemahaman agama? Dari Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemahaman 3 madrasah ini bersambung kepada pemahaman Nabi. Sampai sini masih aman ya? Masih aman. Ya, di madrasah Ahli Kufah ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Di antara sahabat yang faqih, ustaz faqih. Kemudian di antara sahabat di mana? Di Madinah ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di Makkah ada Abdullah bin Abbas. Masih bersambung sanadnya? Masih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat di madrasah itu mereka mengajarkan ke siapa? Siapa yang diajarkan oleh para sahabat? Siapa sih murid-muridnya sahabat? Tabi'in. Makanya kenapa kita sangat mengagungkan pemahaman tabi'in? Karena mereka murid langsung dari sahabat. Kalau ada perkataan tabi'in jangan disamakan dengan perkataan kita. Mereka itu muridnya sahabat. Ana mentok di sini mungkin muridnya apa? Syekh Fauzan, hafizahullah. Muridnya Syekh Khatlan misalkan. Kalau pantas disebut murid. Mentok-mentok murid Jami'ah. Tapi para tabi'in muridnya siapa? Muridnya sahabat. Dengan nama-nama yang sangat banyak.
Muridnya tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in. Dan tradisi ini berlanjut di Kufah, para sahabat mengajar tabi'in, tabi'in mengajar tabi'ut tabi'in. Ya. Di Madinah juga sama, tabi'in mengajar tabi'ut tabi'in. Di Makkah juga sama, tabi'in mengajar tabi'ut tabi'in. Ya. Di Kufah proses itu berlanjut, ya, sampai mereka bertemu dengan Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah? Hah? Nu'man. Hah? Abu Hanifah merupakan salah satu imam dari 4 madhab. Abu Hanifah, madhab Hanafi. Pernah dengar madhab Hanafi? Ya, Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah dari mana mendapatkan ilmunya? Tabi'in, ya, dan proses-proses itu sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah mereka juga belajar demikian. Proses itu berlanjut, ya, sampai muncul ke zamannya siapa? Imam Malik bin Anas, ya, rahimahullah. Di antara muridnya Imam Malik siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, dan Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, belajar juga dari madrasahnya Kufah. Ya, bertemu dengan Asy-Syaibani, ya, muridnya Abu Hanifah. Lihat ya proses itu. Ternyata ilmu-ilmu itu dari zaman Rasul dijaga dan diwariskan. Ya. Kemudian datang Imam Ahmad, dan zamannya para imam ahlul hadis zaman itu ada Imam Ahmad, Abu Dawud, ya, At-Tirmidzi, ya, rahimahumullah, ya, An-Nasai dan lain sebagainya. Mereka belajar dari madrasah-madrasah itu, dan pemahaman-pemahaman itu yang mereka jaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ya. Inilah pemahaman siapa? Salafus saleh. Kalau para imam madhab kita tidak anggap imam salafus saleh, siapa lagi yang kita anggap salafus saleh? Merahib bil ikhwah jami'an. Alhamdulillah. Kita kedatangan saudara-saudara, ya, menambah lagi alhamdulillah ikhwah kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, barakah. Mada naqul? Barakah. Bosan kita mencoba untuk mensyukuri, kita tambah lagi nikmatnya ternyata. Alhamdulillah. Selamat bergabung, alhamdulillah. Ini ikhwah antum, ya. Ini keluarga kita di Riyadh, ya. Keluarga kita di Riyadh. Kita jauh dari kampung halaman di Indonesia. Alhamdulillah di sini dipertemukan dengan ikhwah. Penarhib bil jami'. Nah, ya. Jadi tadi kita sebutkan para imam madhab, ya, mereka lah yang menjaga pemahaman dari zaman dahulu. Pemahaman para tabi'in, menjaga pemahaman tabi'in, menjaga pemahaman para sahabat, dan bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas ya? Maka kalau kita bicara pemahaman para salafus saleh, langsung salaf. Yang dicari siapa? Salaf. Cari buku-buku salaf, qaul salaf. Ya. Dibantu dengan pengajaran dari ulama-ulama kita zaman sekarang. Nah. Baik, tadi poin yang keberapa? Ketiga. Tadi Ihya'ul Ilmi, ya. Dan panjang sekali itu, sekaligus madkhul untuk fikih besok, ya. Jadi fikih besok kita itu kenapa menggunakan madhab? Kalau bukan pakai fikih madhab, siapa lagi para salaf? Ya. Madhabnya itu berjampung sampai kepada sahabat, dan beginilah ulama kita di sini semuanya juga belajar. Ya. Tidaklah ulama besar yang kita sebutkan pada zaman ini, melainkan mereka produk juga dari madrasah madhab. Syekh Al-Utsaimin ala madhab Hambali belajarnya. Hatta Ibnu Taimiyah kita sebutkan juga
Ada mazhab Hambali dan disebutkan. Nanti kita bahas lebih detail dalam kajian-kajian ini. Kemudian poin yang keempat. Poin yang keempat adalah al-amalu bil ilmi. Lihat ya. Ada ilmu, ain, lam dan mim. Ada amal, ain, mim dan lam. Cuma diputar sedikit. Ya, memang mereka ini sahabat yang tidak boleh dipisahkan. Ya, bahkan para pujangga Arab dahulu mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tanpa buah. Buat apa? Ya, untuk apa? Apalagi iman kita, ini di pelajaran akidah. Apa itu iman? Apa itu iman? Ayo, qaulun bil lisan, kita ucapkan. Kemudian wa'tiqadun bil janah atau fil qalb, kita beriman di dalam hati. Kemudian wal amal bil jawarih, dan mengerjakan dengan jawarih, panca indera. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Iman kita gitu. Iman ahlu sunnah adalah iman itu bukan sekedar kepercayaan. Anak percaya Allah ada, cukup enggak? Enggak cukup. Kalau iman cuma kepercayaan, iblis beriman enggak? Iblis ada, iblis tahu Allah ada. Bahkan bukan cuma percaya Allah ada, iblis pun bahkan bersumpah dengan nama Allah, wa bi'izzatik. Bahkan iblis apa? Meminta kepada Allah, ya kan? La yannahum ajma'in, ya, dan lain sebagainya. Bahkan Firaun di akhir hidupnya, ya, beriman Allah ada. Tapi apakah cuma beriman itu cuma percaya saja? Tidak cukup. Baik. Kemudian qaul, apakah iman cukup qaul saja? Saya bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan, ya, kami dan Rasulullah SAW adalah utusan dari Allah. Apakah cukup? Ya, tidak cukup. Ya, imannya ahlu sunnah wal jamaah, bahkan para salaf rahimahumullah ketika ditanyakan iman itu apa? Qaulun wa amal. Simpelnya, iman itu qaulun wa amal, ya, mengucapkan dan mengerjakan. Ya. Kalau mau didetailkan lagi, qaul di sini ada dua. Ya, karena qaulun wa amal mana yang i'tiqadnya, ya kan? Qaul di sini ada dua. Ada qaulun bil lisan, ada qaulul qalbi wa qaulul lisan, ada amalul qalbi dan amalul jawarih. Jadi qaulun wa amal, qaulul lisan wa qaulul qalb, amalul lisan, amalul jawarih. Ya. Apa bedanya? Amalul qalbi, qaulul qalbi, apa bedanya? Ayo. Nah, jadi kita sebutkan tadi qaulul lisan, jelas qaulul lisan, ya. Amalul jawarih juga jelas. Sisanya qaulul qalbi dan amalul qalbi, apa bedanya? Sama-sama qalb. Ya, para ulama menyebutkan qaulul qalbi itu, ya, berkeyakinan, ya, alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi hati kita meyakini demikian, seolah-olah hati kita berkata demikian. Makanya disebut qaulul qalb. Di dalam hati kita mengucapkan demikian, berkeyakinan demikian. Terus amalul qalbi apa? Amalul qalb raja, khauf, mahabbah, haya, ya, jadi rasa takut, rasa harapan, ya, rasa cinta, rasa malu, itu amalan hati. Ya, maka ini termasuk
iman kita. Ya, maka iman kita itu bukan sekedar ilmu, bukan sekedar ngaku-ngaku sudah belajar, tapi harus diamalkan, harus diamalkan. Nah, baik, jadi itu tentang keikhlasan, tentang keikhlasan yang terdiri dari berapa poin? Yang terdiri dari 4 poin. Ya. Dan ini memang hal yang tidak mudah, ya. Bahkan para salaf mengatakan tidaklah ada amalan atau tidaklah ada suatu hal, ya, yang saya ingin obati, yang saya ingin benarkan lebih sulit daripada niat. Ya. Karena hati itu selalu berbolak-balik. Makanya doa kita, ya muqallibal qulub, qalbi ala dinika ala ta'at, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi hati itu begitu. Makanya terus kita tajdidun niyah, memperbarui niat. Kemudian poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga, tentu ini ada banyak sebenarnya, tapi kita coba ringkas saja beberapa poin. Ya. Jam'ul himmah. Apa himmah? Kemauan, tekad kita. Ya. Jadi yang baru datang, Afwan, kita ringkas sedikit, ya. Ya, hari ini kita membahas tentang ilmu. Ya, bagaimana adab-adab yang harus kita bahas untuk sebelum menuntut ilmu. Yang paling pertama tadi apa? Muraja. Membersihkan tempat ilmu. Apa tempat ilmu? Hati. Yang kedua, ikhlas niat, ya, dalam menuntut ilmu. Nah, nanti detailnya sambil kenalan bisa lihat catatan jemaah yang lain. Nah, ada videonya. Kemudian yang ketiga adalah jam'ul himmah. Apa jam'ul himmah? Tadi mengumpulkan tekad, ya, mengumpulkan kemauan sebanyak-banyaknya untuk menuntut ilmu. Ya. Dan ini juga selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi untuk mengumpulkan tekad itu tuntunannya apa? Ya, tuntunannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihris ala ma yanfa'uka. Ya. Jadi, ya, apa namanya, tamak lah, apa istilahnya yang bagus, ya? Rakus, ya. Harus. Emang kalau orang itu biasanya ngomong sama pebisnis, ya, orang itu harus haus, ya. Ya. Harus selalu mau, harus growth mindset gitu kan kalau zaman sekarang bilangnya. Tapi dalam hal apa? Ihris ala ma yanfa'uka, kepada hal-hal yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untukmu. Ya. Tapi apakah cukup demikian? Apakah cukup cuma diri kita doang? Ayo bawa diri kita sekuat mungkin untuk mencari hal yang bermanfaat. Kalau Islam ditambah dengan apa? Wasta'in billah. Kita usaha apa yang kita mampu, selanjutnya kita minta pertolongan dari Allah. Dan yang terakhir apa? Wala ta'jiz. Ya. Dan jangan lemah, jangan lengah. Harus terus kita berusaha. Ya. Dan alhamdulillah, kalau rame-rame, ya, belajar bareng-bareng biasanya semangat. Ya. Kalau istilahnya orang organisasi itu, kalau kerja sendiri mungkin lebih cepat, ya kan? Tapi kalau kerja rame-rame lebih awet, lebih kokoh, lebih istiqomah. Ya. Sendiri itu kerja cepat, tapi capek, selesai. Dia mungkin gak lanjut. Tapi kalau rame-rame mungkin agak pelan, tapi dia apa? Terus berlanjut. Nah, makanya halaqah bahasa Arab jangan berkurang. Terus tambah pasukan, ya, biar terus semangat. Nah, baik. Nah, ini kita ringkas saja. Ya. Di antara poin yang lain, poin yang keempat adalah setelah kita mengumpulkan tekad, ya, mengumpulkan tekad tadi harus kita arahkan.
Ya. Tekad tadi kita arahkan kepada ilmu kitab dan sunnah, ilmu Al-Quran dan sunnah. Inilah dua pedoman kita di dalam hidup ini. Karena tidak ada ilmu apapun ya, yang kita pelajari di sini ya, kecuali ilmu itu merupakan langsung Al-Quran dan sunnah, atau minimal apa? Pelayan untuk ilmu Al-Quran dan sunnah. Bukan berarti pelajarannya tafsir terus, Ustaz. Atau pelajarannya apa? Hadis terus. Terus ilmu yang lain apa fungsinya? Ilmu fikih, misalkan apa ilmu fikih? Apa hubungannya fikih dengan Quran dan sunnah? Kalau nggak ada hubungannya kita nggak belajar lagi besok nih, nggak usah. Fikih ini merupakan intisari ya, yang disusun oleh para ulama, diambil dari mana? Al-Quran dan sunnah. Ya. Kemudian belajar ilmu apa lagi? Akidah misalkan, sama, diambil dari Al-Quran dan sunnah. Ilmu yang lain, bahasa Arab, ada hubungannya? Ada. Sebagai apa? Itu kuncinya. Kunci kita untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Ilmu tauhid ya, juga dari Al-Quran dan sunnah. Seluruh ilmu demikian ya, dan taruhlah yang di sana selain seluruh ilmu ya. Nah, jadi itulah ya tekad kita yang harus kita tentukan. Kemudian ya, di antara poin yang lain, yang keberapa ini berarti? Kelima. Ya. Yang kelima, sulukul jaddah al-musilati ilaihi. Kita meniti jalan menuntut ilmu dengan jalannya. Menuntut ilmu dengan jalannya. Karena kalau kita salah jalan, salah cara dalam belajar, puluhan tahun kita belajar tidak ada hasilnya. Ustadz, anak kajian di masjid ini udah dari tahun ya zaman Soeharto misalkan ya. Tapi pembahasannya itu lagi misalkan. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada jalannya, tidak sesuai dengan kurikulumnya para ulama kita mencontohkan. Apa di antara jalannya? Ya. Di antara jalannya adalah mengambil ya, ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Maka disebut rabbaniyin ya, di antara penjelasannya adalah yu'allimun sigharil ilmi qabla kibar. Mereka lah yang mengajarkan ilmu-ilmu kecil sebelum ilmu-ilmu besar. Ya. Ada pepatah Arab atau ibarat ya, ungkapan orang Arab mengatakan tu'amul kibar sumus sighar. Apa maknanya? Tu'amul kibar sumus sighar. Makanan orang besar itu apa? Racunnya siapa? Anak kecil. Masya Allah ya. Anak kecil masih bayi, apa mau kita kasih cabai? Nasi goreng tadi enak ya yang pagi-pagi itu? Hah? Enak kan? Enak kan? Cocok nggak kita kasih anak kita yang masih kecil misalnya? Langsung bermasalah pencernaannya kan? Ilmu juga demikian. Kita baru mulai majelis, ayo kita bahas langsung ijtihad. Ayo. Yang masuk nggak seberapa, ya. Mending masuk keluar kiri, masuk telinga kanan, nggak masuk sama sekali. Ya. Maka tadi harus dengan jalannya, harus dengan jalannya. Ya. Makanya yang kita bahas dalam ya, ilmu fikih itu kitab apa? Masih ingat nggak nama kitab? Ayo. Apa? Zadul Mustaqni'. Ya, Zadul Mustaqni'. Ya, itu matan kecil sebenarnya. Bukunya tipis kan? Ustaz, kenapa nggak bahas Al-Mughni? Kenapa nggak bahas Al-Majmu' misalnya? Ya, mungkin kita bahas itu beres-beres mungkin, tapi yang dapat faedah yang bisa kita lakukan tidak banyak. Pernah ada di satu masjid itu iktirah bagus ya, saran bagus.
Ustaz, gimana kalau misalkan setiap hari kita baca ayat Al-Quran, kita urut saja dari awal, kita baca kemudian kita amalkan, kita baca kemudian kita amalkan, bagus nggak? Bagus nggak? Ya, secara ringkas kan bagus kalau dibahas oleh ustadz yang kompeten. Karena berapa banyak di Al-Quran yang hukum-hukumnya itu mansuh. Dalam Al-Quran mungkin ada beberapa ayat yang amalnya tidak diamalkan lagi sekarang. Ya. Nanti misalkan kita ketemu ayat apa misalkan, la taqrabus sholata wa antum sukara misalkan. Oh, berarti kalau jauh dari sholat apa boleh? Mabuk. Kita mengamalkan ayat ini misalnya. Ya, jadi memang ada beberapa ayat yang harus dipelajari dulu, dipahami dulu. Ini nasikhnya mana, mansukhnya mana, amnya mana, muqayyad, khosnya mana, mutlaknya mana, muqayyadnya mana. Ini harus dengan jalannya. Ya. Makanya ya, fikih kita itu diambil dari matan dulu, ya, dari khulasah, dari intisari yang ditulis para ulama kita zaman dahulu. Sambil kita belajar bahasa Arab, syukur-syukur nanti bisa belajar sendiri. Ya, setelah anak pulang lah, semuanya sementara di sini kan. Nah, ya. Syukur-syukur ya. Semoga kunci-kuncinya aja bisa digunakan sekarang ini. Nah, jadi tadi ya, jalannya itu belajar itu harus dengan tahapan. Belajar fikih tadi kita sebutkan contohnya matan kecil sebelum matan besar. Ya, belajar nahwu, pakai durusul lughah. Apa langsung nahwu yang khilaf Basri madhabnya begini, madhabnya Kufah begini, yang bagi beliau mudhaf ilaih, bagi beliau bukan, ini tamyiz dan lain sebagainya, langsung khilaf. Nahwu ada khilafnya, jangan salah. Bukan fikih doang. Tapi tidak, kita semua bertahap. Ya, bertahap. Ya. Dan sebenarnya ya, di antara saran para ulama ya, kenapa yang dibahas itu di awal selalu buku-buku kecil ya. Buku-buku kecil itu dari dulu ditulis memang niatnya agar untuk mempermudah hafalan, ya. Maka yang telah kita pelajari sebaiknya dihafalkan semampu kita, nggak harus dengan ibaratnya kayak ngafalin Quran, enggak. Inti-intinya aja kalau pelajaran fikih. Ya, kalau bisa ngafalin persis, misalkan dia pakai nazam gitu boleh. Tapi apa yang kita bisa, inti-intinya saja dihafalkan. Ya, apa yang kita bisa. Ya. Syekh Al-Utsaimin pernah ditanyakan, mana yang lebih bermanfaat? Ya. Menghafalkan buku-buku kecil atau lanjut lagi buku-buku berikutnya. Dan jawaban beliau lebih kurang. Pertanyaannya lebih kurang, jawabannya juga lebih kurang. Apa yang saya hafalkan sedikit itu ya, lebih bermanfaat daripada buku-buku panjang yang dibaca. Ya, apa yang kita hafalkan sedikit itu bisa jadi dan pasti lebih bermanfaat dibanding buku-buku besar yang sudah kita baca. Ya, maka harus punya pegangan. Nah, ya, dan mungkin ini sebagai poin terakhir ya. Poin terakhir adalah keberapa berarti ini? Ya, keenam. Ya. Ini saya gabungkan aja beberapa poin. Sabar dan tidak terburu-buru. Sabar dan tidak terburu-buru. Perlahan, ya, tidak terburu-buru, kemudian sabar. Ya. Kita semangat. Kadang-kadang Ustaz, langsung aja kita bahas bab-bab apa, lanjut lagi, diperbanyak misalnya. Ya. Ilmu itu bahkan dari zaman Nabi SAW didapatkan dengan sedikit demi sedikit, nggak usah terburu-buru. Al-Quran diturunkan berapa tahun? 23 tahun. Sedikit-sedikit apa sekali satu? Sedikit-sedikit. Ya.
Bahkan di dalam salah satu ayatnya apa? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Terus apa? Ya, di antaranya wala ta'jal. Ayo, apa ayatnya? Yang jangan terburu-buru. Dita'jal lebih. Ya. Macam Maihdur ini masa nggak dihafal? Ya. Itu juz 29 ya, jadi bahkan Nabi sendiri itu ketika diturunkan Al-Quran, ketika Jibril mengatakan sesuatu, itu langsung diikuti. Ya. Kata Allah, jangan terburu-buru. Ya. Firman-Nya di dalam ayat itu jangan terburu-buru. Ya, jangan langsung diikuti lita'jal lebih. Coba dicari ayatnya lita'jal lebih, ntar keluar ayat-ayat. Nah. Ya. Sebagaimana juga Al-Quran tadi diturunkan secara bertahap. Ya, kalau masalah sabar, ya, masalah sabar ini terdiri dari dua jenis. Ya. Terdiri dari dua jenis. Sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi. Ya. Sabar ketika mengambil ilmu dan mempelajarinya. Ya. Dengan perjuangan yang kita sebutkan dari awal tadi. Ya, perjalanan jauh, ya, waktu yang kita luangkan, itu perlu kesabaran. Sabar untuk mencatat, perlu kesabaran, perlu ketekunan. Sabar untuk membaca ulang, sabar untuk mudarasah lagi sama kawan-kawan. Ini merupakan kesabaran yang pertama. Kemudian kesabaran yang kedua, fi adaihi wa bathihi wa tablighi. Ya, sabar untuk mengamalkannya, menyebarluaskannya, dan menyampaikannya kepada yang lain, kepada khalayak. Ya. Maka ya, namanya sabar itu diminta bukan hanya dari murid saja. Sabar bagi murid dan sabar juga bagi pengajar, bagi guru. Ya, harus ada kesabaran di dua-duanya, dan yang lebih di atas itu semua adalah sabar dalam menjalani kesabaran itu. Ya. Sabiru, ya kan? Sabar lagi untuk sabar. Ya. Sebagaimana kita biasanya syukur karena sudah bersyukur, sabar juga harus sabar. Nah, mungkin ini yang bisa dibahas pada hari ini. Semoga bermanfaat sebagai awalan dari kajian kita pada semester ini. Insyaallah untuk yang kajian hari Sabtu, sebagaimana yang dijelaskan tadi di Masjid Kediamannya Abu Abdillah, untuk waktunya sebenarnya ya dari jam 7 sudah mulai bisa kedatangan ya. Jam 7 sudah mulai bisa kedatangan, kemudian setengah 8 insyaallah kita mulai. Insyaallah kita mulai. Adapun kajiannya adalah kajian fikih. Kajian fikih masih melanjutkan kita yang lama, Zadul Mustaqni. Babnya kemungkinan kita mulai dari awal. Ya, kan kemarin kita loncat ke haji. Haji sudah selesai, alhamdulillah. Nanti kemungkinan kita mulai dari bab yang awal lagi, thaharah dan apa yang berkaitan dengannya. Nah, saya kira ini yang bisa disampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini yang menjadi pemberat amalan kita di hari-hari kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.